semester 6 kan saya tugas akhir ya. Saya ngambil microcontroller gitu. Tugas akhir UBSI, gas sensor IoT. Nah, setelah berubah menjadi connecting ini, Nvidia. Saya lebih suka kubu hijau. Waduh, kubu hijau, ampun. Langsung aja nih ya Kak Fadlin, kita mau mendatangkan orang yang sangat inspiratif ya Kak Fadlin. Waduh, ya. itu yang kayak gimana tuh Iya, inspiratifnya? iya, soalnya bukan Besi Poco namanya kalau nggak mendatangkan orang Waduh, inspiratif. Kemarin Oke. sudah mendatangkan siapa aja? Kemarin ada dari prodi advertising, Terus? ada yang dari digital marketing, Waduh. ada dari sistem informasi. Waduh. Terus kemarin ada juga Kak programmer tapi cewek. Luar biasa kan? Tapi kedatangan tamu kita hari ini lebih jauh luar biasa juga dong Kak pastinya ya kan? Siapa tuh pengen tahu, penasaran. Ini ada seorang lelaki tampan, gagah dan berani yang akan membahas tentang teknologi komputer. Wah, Oke? betul banget tuh. Itu hobi saya juga nih, penggunaan Oh komputer. ya? Oke, langsung aja deh kita panggilkan Kak Bima. Halo Kak Bima. Halo Kak. halo, Selamat Kak. datang Salam di kenal. Besi Pot. Oke deh, apa Kak Bima sehat? Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selama pandemi ini jaga-jaga kesehatan ya. Iya, Iya benar tuh. Jadi kalian nih jangan berkerumunan, harus pakai masker, Tetap bawa taati hand prokes, sanitizer. iya. Pokoknya seperti itu ya. Oke. Jadi Oke kakak deh. boleh introduction yourself. Iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Bima Prasetyo. Iya. Saya alumni BSI cabang Salemba 22. Jadi saya alumni itu prodi teknologi komputer. Nah, baru lulus kemarin tahun 2021. Nah, gimana sih awalnya bisa tertarik dengan Fakultas Teknologi Komputer? Oke. Nah, Jadi dulu tuh awalnya emang dari SMA, SMK itu memang saya sudah minat sekali itu jaringan tentang komputer lah. jadi sebelum itu SMA ini jurusan apa? Multimedia. Oh, SMK. SMK, SMK. ada Oh, SMK dia. Emang ada multimedia. jalurnya lah ya. Oke. Kenapa milih BSI? Karena saya satu dulu pertama ada jurusannya, Iya, jurusan ada. saya minati yaitu teknologi komputer. Nah, yang kedua mungkin dari biayanya juga sih. Iya, Terjangkau ya, terjangkau. BSI. Iya. BSI, wah. Ya makanya kuliah di BSI aja. Jadi, Oke, kayak iya. jadi nih, mau ngomong tentang jaringan nih. Oke. Ini kan teknologi komputer jaringan. Dulu waktu kecil, kakak nih sebenarnya cita-citanya Iya. mau jadi apa Pengennya sih? jadi apa sih, Pengen Kak? jadi apa sih, Kak? Dari kecil ya. Iya. Sebenarnya belum ini sih. Belum nggak belum kepikiran belum ya? nggak kepikiran. Ke bawah arus aja. Kok bawa harus ngikutin alurnya ngikutin aja alurnya ya, aja. gimana cerita hidup ini. Oke. Realistis ya, Realistis realistis banget realistis dia. sekali. Oke. Tapi nih Kak, aku denger nih ya Kak, kalau menurut riset Kakak ini pernah dapat IPK-nya 3,88. Wow, betul. gede banget ya. Sumpah. Itu susah banget loh. Ah, iya. Terus Waduh. itu sesuka itu Kakak sama dunia di bidang komputer, sesuka itu Kak? Iya. Jadi kalau masalah IPK sih memang ini ya. Emang saya sangat suka kali dengan jaringan komputer. Jadi dari semester 1 sampai semester 6 itu juga dibantu sama kehadiran sih. Kehadiran ya penting banget ya harus. Kehadiran emang penting banget. Jadi Dan guys, catet, Gak boleh bolos. absen, gak boleh bolos. Ya, gak boleh bolos nih kayak yang Harus pakai baju rajin. merah kayak gini nih. Gak Wah, boleh, ini bolos-bolos enggak. mulu. Wah, enak anaknya. aja. Bohong, jangan percaya guys. Enggak dong, kita mah anak rajin. Besi iya. anak rajin semua kok. Dari kehadiran terus sama pokoknya ada dosen ngasih tugas ya kerjakan. Nah, Tepat itu waktu ya. tepat waktu. Guys, Aku mau nanya nih, dengerin. cara pembagian belajar kakak tuh sama kuliah gimana sih? Iya. Oke. Iya, kebetulan kan kakak ada ini ya, usaha ya di rumah ya? Iya, Oh. soalnya Gimana itu? Kuliah Gimana sambil tuh? kerja ya berarti Iya, ya? iya, gimana? sebenarnya bukan kerja sih tapi kayak usaha di rumah. Usaha, Jadi kan kalau kuliah kan fleksibel ya waktunya ya. Iya, betul. Kadang-kadang ada yang masuk ke jam 9, ada yang jam 12, bahkan ada yang sampai sore ya. Iya, benar-benar. Jadi kalau misalkan masuknya pagi, ya pagi jam 9, terus sebisa mungkin kalau nggak ada kegiatan di kampus, ya pulang. Terus kalau ada dosen yang ngasih tugas ya kerjakan gitu saja. Ya seperti mahasiswa pada umumnya lah seperti Kalau Oke, usahanya ini di bidang apa nih Ya usahanya? usahanya apa sih tuh Kak kalau itu. boleh tahu? Lebih ke ini sih kayak jualan counter pulsa, sama servis HP. Servis HP ya? Servis HP ya? Servis komputer belum nih? Belum. Kita doakan saja Oh, ya, guys. amin. Tunggu Oke. servis Kang Oke Bima. nih, nih aku masih pengen ngulik lagi nih beberapa pengalaman kerja dan katanya dengar-dengar Kak
Bima ini pernah dapat sertifikat juga ya kan? Tapi nanti dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Besi Pod Show, Podcast and Show. Mau dong dikangenin. Hindari mengumbar kehidupan pribadi. Cie, ada gebetan baru nih. Hargai privasi orang lain. Kalau nih ye. Gunakan bahasa yang santun dan beretika. Hindari konten unsur sara dan pornografi. Santun bersosial media. Kenalin, dia Sobi. Dan dia bisa apa aja. Daftar kuliah nggak pakai antri, so bisa. Lihat jadwal kuliah, so bisa. Lihat informasi kampus, so bisa. Lihat informasi pembayaran, so bisa. Lihat informasi jaringan alumni dan lowongan pekerjaan, so bisa. Semua bisa diakses hanya dalam satu genggaman. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. Oke, kembali lagi bersama kita di Besi Pod Show, Podcast and Show. Oke, masih bersama kita dan Kak Bima ya. Kak Bima lagi nih. Oke. Mau ngomong tentang komputer dan jaringan nih. Kakak ini waktu kuliah ini apa sih yang kakak dapat di fakultas tersebut? Ya, Ilmu apa yang kakak serap di situ? Oke. Banyak sih ya. Pertama mungkin dari semester 1 kita membahas yang dasar-dasar seperti yang dasar-dasar dulu. Jadi kayak jaringan komputer, terus pemrograman secara dasar, dan itu ada microcontroller yang awal ya. Jadi Iya, masih ada dasarnya. Nah, baru yang semester 2 itu dia ada mulai tingkatan lagi. Nah, jadi kayak yang jaringan komputer. Jadi kayak seperti bagaimana cara membuat jaringan komputer yang cepat dan ini apa namanya? Lancar gitu ya. Iya betul. Nggak tersumbat-sumbat Nggak ya, tersumbat-sumbat. nggak macet-macetan gitu. Iya betul. Lalu ada pemrograman juga, tapi pemrogramannya nggak terlalu lebih detail ya. Nggak Karena detail. jaringan komputer itu lebih teknologi komputer itu dia lebih ke hardware-nya. Betul. Lebih ke hardware. Jadi lebih ke Oke. CPU nih, kalau Iya, hardware betul. ya Iya, gimana betul. tuh gimana? Jadi ada pelajaran rakit komputer juga ada. Oh, ngerakit. Di kalau nggak salah namanya mata kuliah arsitektur komputer. Arsitektur. Jadi tuh kalian pasti bakal disuruh menghafal ini ya komponen-komponen Iya, komponen komputernya komputer. ya. Oke nih Kak. Kayak apa nih contohnya nih? Kayak CPU, terus ada Motherboard, motherboard, ya. RAM, VGA mungkin ada sih VGA. Tuh cocok banget tuh Iya. untuk yang mau build up PC, Iya. untuk mau jadi gamer tuh Bener, bisa bener masuk di fakultas tersebut. Iya. Terus aku mau nanya nih Kak, mata kuliah favorit Kakak tuh apa sih? Mata kuliah favorit sih kalau saya microcontroller. Microcontroller tuh kayak Kenapa gimana sih nih? kok Kayak jadi gimana? favorit Kakak? Apa gampang Karena Kak? microcontroller itu mata kuliah jadi kayak pembuatan alat, seperti kayak Atmega, .mcu, jadi kayak pembuatan pernah lihat kayak apa namanya alat pendeteksi kebocoran gas Oh ya, ini atau alat pendeteksi gas beracun, itu seperti itu. Jadi deteksi gitu ya. jadi dulu pas semester 6 kan saya tugas akhir ya. Nah saya tugas akhirnya tuh saya ngambil microcontroller gitu. Gas akhir UBSI, gas sensor IoT. Nah, setelah berubah menjadi connecting ini, itu tandanya user harus mengaktifkan aplikasi Blink di smartphone agar alat dapat digunakan. Pertama-tama, tekan tombol play di atas kanan pojok atas. Setelah itu, tekan tombol on pada sistem. Nah, maka keseluruhan alat dapat berkomunikasi melalui smartphone dengan bantuan aplikasi Blink melalui internet. Di sini tertulis kadar gas yang terdeteksi oleh sensor MQ2 sebesar 32-33%. Karena tidak ada kebocoran, maka kadar gas akan normal. Begitu pula sebaliknya, di informasi sensor gas MK2 di aplikasi Blink tertera 32
serta grafik story juga menunjukkan stabil di antara 30-an. Jika tidak ada kebocoran gas, maka LED akan berwarna hijau dan buzzer akan keadaan mati atau off. Untuk mensimulasikannya, pertama-tama kita bisa gunakan saya bisa menggunakan korek gas karena kandungan dari korek api gas hampir sama persis dengan kandungan yang ada di tabung gas LPG. Kita tegakkan, jaraknya minimal sebesar 10 cm. Nah, lihat akan naik dia. Nah, kadar gas akan melebihi batas yang ditentukan. LED akan berwarna merah dan di aplikasi Blink juga akan tertera telah terjadi kebocoran gas. Buzzer pun juga akan menyala. Jika tidak ada kebocoran gas, maka LCD akan mati dan notifikasi akan juga mati. Ayo kita ulangi lagi untuk simulasinya. Gerakan. Nah, kadar gas akan tinggi. Nah, jadi seperti itu simulasinya. Jika kadar gas sudah kurang dari 50, maka tidak ada terjadi kebocoran gas. Jadi, begitulah simulasi dari perancangan alat ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cocok ya, jatuhnya berarti Iya ya. nanti kedepannya kita bisa membuat robot ya. Buat robot ya, betul. Oke, benar. Ya kan, robot ya. Benar. Nah, Oke. Di zaman digital learning kayak gini tuh itu sangat penting loh. Iya. Terus aku mau nanya nih Kak, kan Kak SMK itu multimedia. Iya, saya dulu multimedia. Boleh nggak sih dijelasin apa perbedaannya teknologi komputer sama multimedia nih Kak? Oke, dari multimedia dulu ya. Iya, Jadi kalau multimedia tuh dia lebih ke media, software. Software, Jadi ya. kayak Oke. desain grafis, editing video, jaringan juga ada, cuma nggak terlalu dia. Makanya saya nyari ilmu lagi pas ada di prodi teknologi komputer itu basic. Baru. Jadi masih nyambung. Hardware-nya ya. Iya, langsung ada kesambungan, ada hampir kesamaan berarti ya. Oke. Terus betul. aku denger nih Kak. Kakak itu pernah dapat ada pelatihan ya, Iya. dapat sertifikat juga ya kan. Kak Bima ini pernah dapat sertifikat juga loh Kak Oh Fadlin. iya, wow. Ada 2 sertifikat langsung diborong oleh Kak Apa Bima. sih itu? Yang pertama ada sertifikat Cisco Sisena 1 Introduction to Network dan yang kedua ada sertifikat Cisco Sisena 2 Routing and Switching Essentials. Wow, boleh nggak sih Kak dijelasin untuk para penonton apa sih itu sertifikat apa dan gimana cara dapetinnya? Oke, jadi sertifikasi itu bisa didapetin pas perkuliahan mulai semester 2. Semester Itu 2, semester oke. 2 BSI menyediakan pelatihan sertifikasi, nggak cuma Cisco sih, ada Mikrotik, ada Cisco. Nah, yang saya pilih itu kan Cisco. Oke. Jadi yang pertama dulu ya, Cisco Sesena 1 Introduction to Network. Itu dari bahasanya aja perkenalan, introduction. Jadi Introduction, ya, perkenalan betul. apa itu jaringan, terus bagaimana jaringan bekerja, lalu alat-alat apa saja, misalnya kayak switch, router, lalu ada yang membahas seperti IP address itu juga ada. Dasar-dasar seperti dasar-dasar saja. Lalu untuk yang Sesena 2 routing and switching Routing essential. and Itu dia lebih tingkatan lagi ke atas. Jadi dia lebih membahas ke cara meng-routing, menjalur. Jadi bagaimana setiap satu komputer dengan komputer lain itu bekerja, berkomunikasi, Berconnecting iya, ya. connecting, Iya, betul. betul. Gimana membuat jalur internet yang cepat dan tanpa hambatan. Oke. Oh itu biasanya tuh Wow. ilmunya tuh bisa dipakai di perkantoran tuh Iya. kayaknya. Iya Banyak, betul banyak. sekali. Iya. Iya. Terus nih ya ternyata Kak Bima ini pernah magang di salah satu PT. Iya, PT di oke. mana tuh? Tapi nanti dulu ya di Waduh, saat penasaran ini. Iya betul sekali penasaran kalian semua. Jadi Kan? kalian tunggu saja dan stay tune terus di BSI Pod Show, Podcast and Show. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana
aplikasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman, bikin orang tua makin tenang. Susah daftar kuliah dan harus ngantri, udah nggak zaman. Aplikasi PMBU BSI bisa jadi solusi. Tinggal download dan install aplikasi PMBU BSI di Google Play Store di HP-mu. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go! Halo. Kembali lagi bersama kita di BSI Podshow, Podcast and Show. Oke deh, masih bersama Kak Bima ya Kak Fadlin. Oh iya. Oke deh, kita lanjut ke next pertanyaan. Oke, masih pertanyaan lagi ya. Ini seputar tentang katanya Kak Bima pernah magang di suatu perusahaan. Oke. Waduh, Boleh dimana dijelasin nih Kak, di mana sih? Magang di mana? Magang di mana ini? Jadi dulu saya magang di perusahaan Loyalty Development. Itu perusahaannya tuh dia bergerak di LED display. Jadi kayak di display. Oke. jadi kayak Videotron buat periklanan gitu. Periklanan kayak kita gini nih. Ya. Nah, cuma di sana kan perusahaannya kan butuh IT-nya juga. IT Oke, support. IT support. Jadi saya magang di situ dan alhamdulillah keterima. Nah, saya di sono ya biasa. Jadi kalau misalkan ada user yang terlihat kesulitan, misalkan komputernya tiba-tiba ngeblank atau misalkan nggak bisa connect internet, nah itu tugasnya saya. Tugas Kak Bima ya. Kak Bima ya, oke. Biasanya yang paling berat nih? paling sering terjadi ya, Apa yang saya sering terjadi? terjadi antara ya biasanya keyboard apa mouse-nya nggak connect gitu. Oke iya, nih. iya. Terus Biasanya aku gitu. mau nanya, selama Kakak magang di perusahaan tersebut, ngerasa ada kesulitan gak sih Kak? Gitu. Kalau kesulitan sih mungkin belum ada sih, paling kalau pembiasaannya aja, Oh, adaptasinya lingkungan. bersama karyawan yang lain ya. ya Oke. gitu. Karena kan ini lebih ke dunia kerja Dunia nih. kerja ya. Oh, betul sekali. Iya. Oke deh. Oke Ya, nih, untuk apa nih? Kakak Bima nih. Boleh dong minta sarannya nih untuk Iya, adik-adiknya untuk nih. kaum millennials di luar Nah, sana mungkin yang ya. masih bingung tentang fakultas komputer, gimana nih Kakak sarannya nih? Oke. Jadi buat adik-adik ya yang masih bingung mau kuliah di mana atau maksudnya masih mikir lah mau ntar kuliah di mana. Nah, itu program teknologi komputer tepatnya di BSI itu enak banget. Jadi kita bisa membahas apa aja di situ. Jadi kayak Seru ya, Kak? seru. Dosennya seru, dapat Kayak temen ya. temennya juga seru. Terus rasa kekeluarganya juga dapat dari BSI. betul. Iya, Pak betul. pokoknya, Kompak iya. pokoknya ya, oke. Tuh, jadi kalian dengerin kata Kak Bima tadi. Iya. Kalau kalian deket sama dosen, urusan IPK gampang. Wah, enggak lah. Yang pasti tetap Nah, harus yang penting belajar. harus belajar dong. Iya. Kumpulin tugas, absen itu pasti Itu penting. bonusnya aja, guys. Oke, iya. Oke deh nih Kak, kita nanti jangan kemana-mana dulu karena kita ada games, nih. Wah, Kita jadi akan bakal main games bersama. Biar gak Bima. bosen, pasti Oke. kita akan ada games. Oke, tapi Jadi, nanti ya. Oke? Ya, oke. Ditunggu di segmen selanjutnya di BSI Podshow. Podcast and Show. 1, 2, 3, let's go! Silakan. Bagus sekali. Berarti kalau Indopas Makassar Silahkan, Papa. bukannya minum payah menjadi Terima kasih untuk para guru yang terus berjuang demi kemajuan bangsa. Tetaplah menjadi teladan demi masa depan Indonesia. Daftar kuliah di bulan Oktober 2021. So bisa. Aplikasi mobile dan website PMB Universitas BSI. Memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go! Hai, kembali lagi bersama kita di BSI
and Show. Oke, masih bersama Kak Bima nih kita, Kak Fadlin. Kita mau ngadain games, kita mau main games seru-seruan. Games apa itu sih? Ya, kan habis membahas tentang Kak Bima, sekarang kita mau main games, oke? Di sini gamesnya ada this or that, oke? Jadi pilihannya cepat ya? Iya, jawabnya jadi cepat. Kak Bima cuma jawab cepat dan tepat aja menurut Oke, Kak oke. Bima yang mana sih yang kesukaan Kak Bima atau favorit, oke? Lanjut aja langsung Kak Fadlin. Oke, yang pertama. MS Word or PowerPoint? MS Word, Next, kerja cepat or kerja lambat? kerja cepat. Next, Windows or Linux? Windows dong. Windows ya. Next, Nvidia or AMD? Nvidia. Kenapa Nvidia? AMD cepet loh. Saya lebih suka kubu hijau. Waduh, kubu hijau, ampun. Hijau ya. Oke, lanjut lagi. Programmer or entrepreneur? Entrepreneur. Enterprise. PC or laptop? Laptop bisa dibawa kemana aja. Portable. Portable deh. ya. Ya. Oke, aku nanya lagi ya gantian. Aku mau nanya Photoshop atau Canva? Dari awal terbiasa toolnya Photoshop sih, jadi Photoshop. Oke. Premiere Pro atau Filmora? Premiere Pro. Why? Ya karena sudah terbiasa saja. Karena sudah terbiasa ya. Oke. Belum nyoba Filmora aja ya. Belum nyoba. Kalau udah nyoba mungkin bisa di-compare. Oke. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Dua-duanya bagus sih, tapi kalau Which one? bahasa sendiri lah, bahasa Indonesia lokal ya? Indonesia lah. Bahasa Indonesia ya, benar yang membudayakan Karena ya tinggal di harus Indonesia dong. ya. Iya. Betul. Oke, betul. Kerja atau kuliah? Harus milih ya? Iya dong. Kalau misalkan nih S2, mau kerja apa kuliah? Iya, nanti lanjut S2 gimana tuh? Mungkin kerja dulu. Kerja dulu. Kuliah bisa belakangan. Nextnya. Oh, Yang Nextnya penting lagi. Nabung dulu ngumpulin ya, dulu ya. nabung. Jadi kerja dulu ya. Ah. Wah, oke deh Kak. Selesai juga banget acara ini. kita bersama Kak Bima Bima. ya. Terima kasih untuk Kak Bima telah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di mengenai Podshow ya. iya, mengenai teknologi komputer ini. Oke deh ya. Terima kasih untuk penonton di rumah ya kan. Jangan lupa. Ya, jangan lupa subscribe. Oh iya. Jangan lupa subscribe Karena YouTube subscribe- kami, YouTube Karena channel kita. subscribe hanya tinggal diklik. Iya, di BSI TV channel dan jangan lupa follow IG kita juga di BSI_TV. Oke deh ya. Saya Anes Monica dan rekan saya Fadlin, pamit undur diri dan sampai jumpa di next episode berikutnya di BSI Podshow Podcast and Show. Dadah.